2 Juli 2025 menjadi malam pembelajaran bagi Timnas Putri Indonesia. Pasalnya, kekalahan 2-0 tak terduga atas Pakistan membuat peluang Garuda Pertiwi untuk lolos ke Piala Asia sangat tipis, bahkan bisa dibilang sangat tipis. Yap, tanpa harus menyalahkan pemain dan pelatih. Yang jelas, tim ini masih dalam proses berkembang mengingat usia rata-rata pemain yang masih sangat muda. Meskipun begitu, evaluasi tetap harus dilakukan, termasuk soal rencana Liga Putri yang sayangnya harus diundur lagi sampai 2027 karena beberapa faktor. Yap, sekali lagi, kekalahan itu benar-benar jadi tamparan keras. Dan maaf-maaf kata, selama pemain dalam negeri nggak punya kompetisi, mau tak mau Timnas Putri harus memilih jalur akselerasi, di mana udah ada 3 nama diaspora lagi yang akan segera dikebut. Kemudian Pak Erik menjabarkan jika Mauro Zelstra, penyerang tim Volendam, juga akan sekaligus diurus dengan cepat agar bisa segera bergabung ke Timnas Indonesia. Entah itu untuk Timnas U23 yang setelah Piala AFF akan main di kualifikasi Piala Asia ataupun untuk kebutuhan Timnas Senior. Di sisi lain, soal Piala Presiden. Rupanya turnamen yang akan digelar dengan konsep berbeda ini telah mendapatkan sorotan dari beberapa media asing ternama. Seperti BBC yang menganggap turnamen ini sangat unik karena hadiahnya yang cukup besar dengan jumlah pertandingan yang sedikit. Terlebih, seperti diketahui bersama, kalau PSSI juga mengundang Oxford United yang notabene adalah tim dari Eropa untuk ikut turnamen ini. Sementara itu, melihat ini semua diketahui, udah ada 5 negara yang kabarnya siap mengajukan diri untuk ikut turnamen ini. Yang mana 2 dari 5 negara tersebut tentu berasal dari negara tetangga. Mengingat untuk kali ini, Port FC dari Thailand udah mendapatkan jatah undangan itu. Hegemony in outer sights, mountains fade from view, push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Berbicara soal sepak bola Indonesia, tentu banyak sekali hal yang bisa diulik. Seperti perjalanan Timnas Putri baru-baru ini, yang harus menerima pelajaran berharga dari Pakistan. Yap, masuk ke lapangan dengan keyakinan tinggi setelah di laga sebelumnya berhasil menang atas Kyrgyzstan, sedangkan Pakistan kalah 8-0 dari China Taipei. Garuda Pertiwi justru tampil underperform. Terlihat para pemain seperti grogi, ditambah keputusan Coach Mochi mencadangkan Isa yang sedang on fire juga jadi pertanyaan. Dan benar aja, 2 gol dari 2 kesalahan elementer di lini belakang membuat Claudia dan kawan-kawan harus tertunduk lesu. Kekalahan 2-0 yang gak cuma menyakiti, tapi juga membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Asia bisa dibilang sangat-sangat tipis. Sebab di laga terakhir Indonesia harus melawan China Taipei yang dianggap sebagai tim terkuat di grup ini, serta harus bisa mencetak banyak gol. Maka menjadi hal yang wajar jika di akhir laga, para pemain tidak kuasa menahan tangis. Karena mereka sadar jika seharusnya mereka bisa bermain lebih baik. Hegemony in outer sights, mountains fade from view, push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire, with every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Sementara itu, di balik kekalahan ini ada satu nama yang penampilannya boleh jadi adalah yang paling konsisten. Selain tentunya sang kapten, Safira Ika Putri. Yap, dia adalah Felicia Dizio, satu prajurit di tengah badai Pakistan. Di mana Felicia, maaf-maaf aja, tapi faktanya gelandang Ado Den Haag ini seolah bertarung seorang diri di lini tengah, menantang derasnya arus permainan yang tak kenal ampun. Dengan keringat membanjir dan nafas tersengal, Felicia boleh jadi adalah nyawa Garuda Pertiwi yang mencoba menahan gempuran, meskipun akhirnya harus menyerah 0-2. Yap, seperti seorang maestro yang kehilangan orkestranya. Felicia berlari, mengalirkan bola, dan menciptakan peluang dengan visinya. Tendangan kerasnya dari luar kotak penalti di menit ke-34 hampir mengoyak jala Pakistan. Namun sayang masih sangat tipis melebar.
Dengan kedua kakinya yang seimbang, Felicia menari di antara tekanan lawan, mengirim umpan-umpan akurat yang sayangnya tak mampu diselesaikan rekan-rekannya. Malam itu, tanpa mengucilkan pemain lainnya, Felicia adalah mercusuar di tengah kabut. Namun cahayanya tak cukup untuk menerangi jalan kemenangan. Ya, meskipun Garuda Pertiwi tampil dominan, namun peluang-peluang yang didapat seolah mental entah kemana. Dan ketika lini belakang Indonesia goyah oleh dua kesalahan, ia tetap berjuang, mencoba menjahit permainan yang tercerai-berai. Kami kurang sabar, kurang akurat, ujarnya usai laga. Suaranya penuh semangat meskipun wajahnya mencerminkan kekecewaan. Yap, Felicia bagaimanapun butuh seorang tandem. Karena biar gimana pun dia masih terlalu dini untuk menanggung semua beban di lini tengah timnas Indonesia. Dan Coach Mochi, semoga ini bisa menjadi pelajaran tentunya dalam hal mengambil keputusan pemilihan pemain. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn. In this quest we have to do. Let's fly, let's go, reaching for a distant far. Di sisi lain, menanggapi kekalahan ini, Pak Erik mengatakan jika masih banyak PR yang harus dibenahi khususnya soal finishing. Karena dari laga sebelumnya Indonesia sebenarnya nggak kekurangan dalam hal create chances. Tapi yang jadi masalah, peluang-peluang yang didapat nggak bisa dimaksimalkan. Sehingga ketika terjadi situasi kebobolan, yang terjadi justru geradak-geruduk. Dan sebenarnya itu juga terjadi di Timnas Putra sih. Main seperti ini saya rasa sudah hasil yang baik gitu. Ya tentu kita ngarapin hari ini menang. Tapi memang mereka seperti main tidak lepas, ya maklum masih usia muda. Tapi tadi saya sampaikan di dalam locker room, di bulan Agustus ini menjadi pelajaran buat mereka untuk di kejuaraan U20 AFC. Ya, di mana sebagian besar semua bisa main, Bu. Ya, jadi ini biar menjadi pelajaran buat mereka, ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan mereka terus meningkat dan di usia-usia mereka nanti di U22, 23 bisa lebih maksimal lagi ke depan, ya. Perlu kesabaran, ya. Finishing. Kalau kita lihat kemarin lawan Kyrgyzstan 1-0, hari ini kesempatannya banyak tapi finishing di depan belum. Ya memang ini salah satu nanti yang kita harus perbaikin. Saya rasa bagaimana finishingnya harus ditingkatkan. Jadi ya saya minta untuk pertandingan sama Taipei kasih yang terbaik. Lebih lanjut terkait proses naturalisasi, Pak Erik mengkonfirmasi jika 4 nama baru, yakni 3 untuk Timnas Putri, yaitu Isabel Kopp, Isabel Notet, dan Pauline van de Poel, yang kebetulan juga nonton match Timnas serta ikut kecewa dengan kekalahan yang ada. Akan segera dikebut, pun begitu dengan satu penyerang untuk Timnas Putra yang udah lama banget ditunggu prosesnya, yaitu Mauro Zelstra. Itu nanti akan kita usulkan ke Pak Menpora, ada 3 pemain tambahan untuk senior, ya memang rata-rata kemarin naturalisasi yang pertama kan mereka usia 18-19, jadi memang dipersiapkan untuk yang muda-muda. Yang senior memang kita persiapkan untuk sebenarnya tahun depan. Jadi memang naturalisasi bertahap dan bersama dengan mereka juga nanti ada striker muda Mauro. Ya kita tahu tim nasional kita di yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti gitu. Yap, dari berita tadi, kita beralih soal Piala Presiden. Nah, semua tahu jika turnamen ini konsepnya dibuat beda oleh PSSI. Yang mana tahun ini cuma ada 6 tim yang ikut terus dibagi 2 grup. Dan yang spesial, ada 2 tim dari luar negeri yang akan ikut memeriahkan. Di mana 2 tim itu adalah Port FC dari Thailand, serta Oxford United dari Inggris. Yap, melihat ini semua, pada akhirnya membuat Piala Presiden kini mendapatkan sorotan yang cukup serius dari media-media asing. Seperti BBC yang menyoroti keikutsertaan Oxford United dalam turnamen ini. Lalu beberapa media lain juga menyoroti hadiah dari turnamen ini yang cukup besar walaupun jumlah matchnya sangat sedikit.
Dan fans Oxford jelas sangat yakin jika tim mereka bisa keluar sebagai pemenang untuk kemudian bisa memanfaatkan hadiah itu sebagai tambahan untuk keperluan tim dalam menyambut musim depan. Lebih lanjut, berkaca dari sikon yang ada, dikabarkan ada 5 negara yang tertarik sama turnamen ini. Dan sudah pasti, 2 di antaranya adalah Vietnam serta Malaysia. Yap, khusus Malaysia, mereka sepertinya benar-benar panas di sosial media. Gara-gara gimana bisa tim dari Malaysia yang secara jarak lebih dekat tapi nggak diundang. Padahal di sana ada tim-tim seperti JDT atau Selangor yang bisa menjadi opsi. Tapi malahan Port FC yang diundang sehingga untuk tahun depan, baik Malaysia ataupun Vietnam bisa gantian menjadi negara yang mengirim wakil ke turnamen yang hadiahnya nggak main-main ini. Tapi harus diketahui kalau Port FC nggak datang begitu aja, karena mereka datang atas undangan istimewa. Ya, baik Pak Erik ataupun Madam Pang udah menjalin relasi bukan semata lewat surat resmi, tapi lewat kesepahaman visi, kehormatan, dan jaringan personal yang tak bisa ditembus dengan sekedar proposal. Selain itu, klub asal Thailand juga jadi magnet tersendiri karena dibela pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Satu di antaranya kita mengundang Port FC dari Thailand. Kebetulan Asnawi bermain di sana dan pemilik klubnya adalah Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam atau Madam Pang. Beliau sangat senang bisa berpartisipasi dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Jelas Pak Erik dikutip dari bola.net. Yap, selain 2 tadi, ada pun tim dari MLS FC Dallas yang diperkuat oleh Martin Paes juga kabarnya tertarik dengan turnamen ini, walaupun secara jadwal pasti itu cukup sulit. Lalu tim-tim dari Italia juga bisa jadi opsi, mengingat nama Erick Thohir di sepak bola Italia juga nggak bisa dianggap remeh. Tim seperti Como yang dimiliki orang Indonesia bisa menjadi suatu hal yang menarik. Dan yang kelima, jelas tim-tim dari Liga Belanda, di mana kalau ini mungkin peluangnya lebih besar mengingat hubungan PSSI serta KNVB seperti apa. Ditambah banyak pemain keturunan Indonesia yang main di Liga Belanda, sehingga ya bisa-bisa aja. Sekali lagi, ini hanya opsi serta rumor yang beredar. Masalah terrealisasi atau enggak, yaitu nanti tergantung PSSI, kan gitu. Fight under black and moonlight. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Yap, terlepas dari apapun, soal timnas putri, dan nggak apa-apa, jalan masih panjang dan kalian masih sangat muda. Sehingga masih banyak waktu buat berbenah walaupun kompetisi dalam negeri masih belum ada. Dan semoga hadirnya pemain diaspora bisa jadi jembatan yang baik bagi pemain dalam negeri. Siapa tahu, dari situ muncul relasi-relasi sehingga bisa membuat pemain putri kita abroad. Nggak muluk-muluk bisa dapetin intensitas latihan yang kompetitif aja, udah syukur kok. Kemudian soal Piala Presiden. Kalau ini penyelenggaraannya sukses, entah dari sisi kualitas serta antusiasme, pastilah tahun depan akan digelar dengan konsep yang sama, serta kemungkinan untuk memanggil lebih dari 2 tim luar negeri bisa aja terjadi. Tapi sebelum ke sana, ya udah kita nikmati aja dulu apa yang ada sekarang. Oke, kita Garuda. Reaching for the distant fire, with every beat of wings, yeah we conquer and aspire. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.